Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di dalam Anjang Sony pada saat ini, dan kita bersyukur bahwa dalam perjumpaan ini mengingatkan kita akan kasih Allah yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan saya dan panjenengan semuanya. Bagaimana kabar panjenengan? Nggih, matur nuwun, terus baik. Nggih, terus baik, dan terus kita akan mengamini bahwa kebaikan dan keadaan yang menyenangkan Allah pasti akan nyatakan. Allah pasti akan nyatakan, bahkan ketika orang cemas dengan kondisi pandemi ini, tapi kita harus percaya, kita harus yakin Bapak Ibu bahwa saatnya Tuhan akan hadirkan orang-orang hebat, tidak tahu dari negara mana atau bahkan mungkin dari Indonesia, untuk segera hadir yang namanya vaksin untuk COVID-19 maupun obat-obatan. Dan ini sependengaran saya dan berita-berita yang saya dapatkan, sudah mulai ada negara-negara yang bisa menghasilkan untuk vaksin COVID-19 dalam rangka untuk menangani kondisi pandemi itu, dan kita bersyukur untuk semuanya dan terus bersyukur. Apa syaratnya? Mari kita terus memandang pada Yesus. Terus memandang pada Yesus. Seperti tembang yang akan dinyanyikan oleh Mas Tinus dan juga Mika. Silakan Mas Tinus.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa dari tembang rohani yang dinyanyikan oleh Mika dan diiringi oleh Mas Tinus. Suara Mika memang luar biasa, Bapak Ibu. Memang itu anugerah Tuhan baginya, dan sungguh apa yang dia sudah lakukan untuk memuliakan Tuhan, menjadikan kita boleh bersyukur. Kita selalu diingatkan, pada Yesus mataku tertuju. Selalu dan terus kita akan mengarahkan mata kita tertuju kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari di dalam situasi-situasi yang tengah kita hadapi saat ini, kenapa kita harus selalu memandangkan, mengarahkan mata kita tertuju kepada Tuhan kita? Sang pemazmur mengingatkan di dalam Mazmur 26 ayat 3, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Sang pemazmur mengajarkan kepada kita, mataku tertuju. Jadi ketika ada kesediaan kita fokus untuk memandang kepada Tuhan, disitulah sebenarnya tanggung jawab iman kita. Kenapa begitu? Nggak ada situasi yang terjadi saat ini Allah tidak tahu, itu nggak ada. Nggak ada. Semua peristiwa, semua keadaan, semua situasi Allah pasti tahu. Menarik. Ya, contoh misalnya, kalau Bapak Ibu saya tunjukkan apa ini? Tisu kan? Ketika orang menciptakan tisu seperti ini, barangkali saat orang pertama kali menerimanya, dia tidak tahu untuk apa ya? Untuk apa ya? Tetapi orang yang memakainya, bertanyalah pada yang menciptakan. Bertanyalah. Maka yang menciptakan akan mengatakan, oh tisu ini untuk ini. Oh tisu ini bisa untuk itu. Dan lain sebagainya. Ketika orang menciptakan misalnya jam tangan gitu. Ya yang menciptakan tahu untuk apa jam tangan ini. Tuhan manusia atau orang menciptakan cincin. Ya, orang tahu yang menciptakan itu untuk apa cincin itu. Nah, sekarang hikmatnya apa? Hikmatnya adalah kepada kita. Kalau kita ingin tahu untuk apa Tuhan menciptakan saya, untuk apa Tuhan menciptakan panjenengan semuanya, pertanyaannya kepada siapa? Ya kepada Gustino, kepada Tuhan, Dia yang menciptakan kita, gitu. Dari Kejadian pada pasalnya yang kedua ayat 7 bahwa manusia diciptakan dari debu tanah, diberi nafas hidup oleh Tuhan sehingga dia menjadi makhluk hidup. Sehingga bertanyalah kepada Tuhan, untuk apa aku hidup? Dan dalam dinamika hidup yang ada ini, kita pun juga harus terus bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan, aku tahu hidupku, aku tahu masa depanku, aku tahu situasi dan kondisiku. Kalau kita tidak bertanya, ya kita tidak akan pernah mengetahui apa yang akan kita gapai, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Allah tahu, Alkitabnya mengajarkan kita tentang banyak hal. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalimat bijak tadi saya kutip dari bukunya Rick Warren sih. Ya, mengingatkan kita bahwa ayo bertanyalah kepada Allah, karena Dialah yang menciptakan kita. Sekali lagi, tidak ada situasi yang sulit yang tidak diketahui oleh Sang Pencipta. Tidak ada keadaan buruk yang tidak diketahui oleh Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang indah, tujuan yang baik, tujuan yang spektakuler. Buktinya di dalam Kejadian pada pasalnya yang ke-1 ayat 26 dan 27 berbicara apa? Ya walaupun manusia diciptakan dari debu tanah, tetapi oleh Allah yang diciptakannya yang berwujud manusia itu baik laki-laki dan perempuan diciptakan segambar dengan Dia.
Nah, kalau kita diciptakan segambar dengan Allah, artinya tentu Allah memiliki tujuan yang indah, tujuan yang spektakuler, tujuan yang luar biasa untuk kehidupan saya dan panjenengan. Kalaupun toh sekarang kita ini sedang berada pada situasi sulit, berada dalam situasi yang sedang tidak menguntungkan, tidak menyenangkan, yang menakutkan, yang mengerikan, yang mencemaskan, sekali lagi, Dia tahu betul kok yang pengen rasakan. Tahu betul. Sangat tahu. Ya. Di dalam bukunya Rick Warren ini ada seorang yang hidupnya di Rusia pada masa-masa masih begitu kuatnya rezim komunis yang ateis itu menguasai wilayah negara itu. Namanya Andrei Bitov. Dia seorang penulis novel. Dan ketika dia tumbuh di dalam rezim komunis yang ateis itu, dia benar-benar kehilangan. Untuk apa dia hidup? Untuk apa dia ada? Tetapi dia yang hidup di dunia ateis itu dibukakan mata batinnya oleh Tuhan. Dan saat dia sedang berada di sebuah kereta, hatinya digerakkan oleh Tuhan dan muncul kalimat yang indah, ada frasa yang indah di dalam pikiran dan hati dari Andrei Bitov ini. Dan itu mempengaruhi sepanjang perjalanannya dia, terus-menerus frasa itu mendengung di dalam pikiran dan perasaan dari Andrei Bitov. Apa frasanya? Tanpa Allah hidup tidak bisa dipahami. Tanpa Allah hidup tidak bisa dipahami. Tanpa Allah hidup tidak bisa dipahami. Dia yang seorang ateis, tetapi dia boleh bertumbuh dan akhirnya mengenal Tuhan di usia 27 tahun. Karena dia tahu, tanpa Allah hidupmu tidak berarti. Tanpa Yesus, masa depanmu tidak berarti. Dan tanpa Dia, hidup kita menjadi sia-sia. Pandang Yesus, lihatlah Dia. Dan Dia terus memandang kepada Anda dan saya, kagem panjenengan dan saya, Dia akan terus memandang. Dan Dia tahu betul setiap olah gerak tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita. Matur nuwun Bapak Ibu, dalam perjumpaan di Anjang Soni pada saat ini, semoga terus menguatkan kita untuk terus kita melangkah bersama dengan Allah kita. Akan dilanjutkan tembang lagi oleh Mas Tinus dan Mika untuk menutup perjumpaan kita di Anjang Soni saat ini. Sekali lagi Mas Tinus matur nuwun. Nggih, Pak. Nggih. Gusti berkahi panjenengan semuanya.